Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Islam Rahmat TV dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Ruang Hati, sebuah ruang yang membahas berbagai permasalahan terkait parenting, finansial, kesehatan, dan berbagai permasalahan terkini lainnya dari hati. Bersama saya, Rohila Farida. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat, ridho, serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2021, masih dalam pandemi COVID-19, Ruang Hati hadir dengan konsep yang baru, yaitu dalam bentuk podcast. Semoga dapat semakin memberikan manfaat dari obrolan-obrolan hangat yang kami angkat. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai tema parenting. Judulnya, sayangkah kita kepada anak kita? Untuk itu bersama kita sudah hadir di ujung sana seorang praktisi parenting, Ibu Kiki Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ella, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Oh, terima kasih ya sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di Ruang Hati. Ibu, kita tuh mau membahas mengenai sayangkah kita kepada anak kita. Sebenarnya kalau ditanya sayang sama anak, pasti sayang ya jawabannya ya. Karena Tentu sejatinya, semua. betul, karena sejatinya itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala sudah tanamkan dalam hati setiap para orang tua tentunya. Mulai dari tahu ada 2 garis biru, udah mulai tumbuh tuh sayangnya. Apalagi terus mendengar degup jantung pertama, terus proses melahirkan, anak-anak tumbuh besar sampai akhir masa. Merupakan rasa yang akan terus tumbuh, mengakar kuat dalam hati setiap orang tua. Tapi pada kenyataannya ada banyak kasus anak-anak tuh nggak merasa disayang oleh orang tuanya. Entah karena salah diekspresikan rasa sayangnya, atau karena situasi, kondisi, kesibukan. Itu kadang-kadang anak-anak nggak merasa disayang tuh, Bu. Gimana, Bu? Pandangan Ibu? Oke, iya ya, rasanya itu bukan hal yang baru kita dengar. Mungkin jangan-jangan kita pun pernah merasakannya, walaupun mungkin sifatnya hanya sesaat ya. Betul. Mungkin pemahaman yang dasar dulu, mungkin kita samakan dulu persepsi bahwa Mhm. anak itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dititipkan kepada para orang tua dengan suatu amanah bahwa Mhm. anak-anak ini harus dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ditanamkan nilai-nilai agama sehingga dia akan menjadi manusia yang mengenal Tuhannya dan apabila dia bisa tumbuh optimal dia juga bisa mencerminkan sifat-sifat ilahiyah itu Oke. dulu gitu ya. Jadi Mhm. kita samakan dulu persepsinya. Kemudian yang harus juga disadari oleh seluruh orang tua adalah bahwa anak ini adalah hadiah terindah dalam hidup satu keluarga Keluarga, atau pasangan betul. suami istri. Itu So nggak bisa true. dipungkiri. Betul. Eh, Seperti yang pernah mungkin juga kita bahas di sesi lalu ya bahwa dari orang tuanya melihat 2 strip saja sudah merasakan begitu senang dan Betul. bahagia gitu ya. Mhm. Dan mulai saat itu sudah mulai dicurahkan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan biasanya ini berproses sampai anak itu lahir dan hingga akhir hayat. Betul. Mungkin rasa sayang yang tidak pernah hilang itu adalah betul-betul hanya dari orang tua kepada anak. Nah, saya kebetulan pernah memfasilitasi eh, kelas-kelas atau pelatihan-pelatihan parenting dan Mhm. saya selalu menanyakan siapakah yang paling disayang oleh para Hmm. peserta Oh, pelatihan. jawabannya? Hampir semua menjawab adalah anak, gitu ya. Hmm. Nah, ini jadi agak membingungkan kalau terus tiba-tiba sebagian anak merasakan nggak Nggak disayang. disayang, betul. Iya, karena orang tua merasa itulah yang paling berharga. Bekerja untuk anak, capek untuk anak, mencari uang untuk anak, Mhm. bersusah payah mengurus rumah tangga semua untuk anak.
Tapi memang menjadi ironis dikala anak tidak merasakan hal yang sama, bahwa orang tua menyayangi sedemikian luar biasanya, tapi frekuensi itu tidak sampai gitu ke anak. Nah, jadi sebetulnya kalau rasa sayang itu juga diperlihatkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang memang harusnya sampai ke anak, mestinya rasa itu tidak ada pada anak-anak gitu. Nah, persoalannya adalah orang tua dalam dinamika hidupnya mungkin karena suatu kesibukan, suatu mungkin juga tekanan-tekanan dalam hidup, seringkali akhirnya mengabaikan sikap-sikap terhadap anak gitu ya, yang membuat anak akhirnya merasa kurang disayang. Padahal saya yakin orang tua pasti sayang. Cuma memang mungkin perkataan-perkataan yang dikeluarkan, sikap-sikap yang mungkin juga nada suara yang tinggi, kemudian juga tidak meluangkan waktu, tidak mendengarkan keluhan anak, tidak punya banyak kayak concern terhadap anak, itu membuat anak tentunya merasa kurang disayang. Nah, padahal memiliki rasa sayang bagi orang tua itu juga suatu karunia yang luar biasa. Karena bayangkan kalau kayak kita tidak punya rasa sayang gitu ya, apalagi terhadap anak sendiri. Nah, anak ini biasanya tumbuh juga dengan baik apabila dia disirami dengan pupuk kasih sayang itu. Itu akan menjadi suatu pupuk yang tidak ada tandingannya. Karena itu akan di samping memang anak itu akan merasakan kasih sayang, tapi anak yang merasa disayang oleh orang tuanya, dia juga akan tumbuh optimal. Dia akan punya percaya diri, dia punya self esteem yang tinggi, dan biasanya orang-orang yang punya rasa sayang, punya self esteem yang tinggi, otomatis dia pun dalam berprestasi, baik di sekolah, di masyarakat, juga lebih unggul. Belum lagi dia sendiri punya rasa sayang besar, sehingga dia juga selalu membagikan kepada yang lain ya, betul. Jadi sebenarnya ada miss gitu ya, antara tadi rasa yang begitu besar, tapi mungkin diekspresikannya yang kurang pas mungkin oleh orang tua, atau gimana Bu? Iya, mungkin saya rasa orang tua banyak yang bekerja, kemudian juga banyak kesibukan, kadang-kadang abai aja, sudah taken for granted. Saya sayang, anak saya tahu saya sayang, saya kerja untuk anak. Iya, betul. Anak pasti tahu. Padahal yang namanya mungkin bentuk konkret lah ya, konkret rasa sayang itu satu kalau berbicara juga nice gitu ya. Jadi ya kan nadanya enak. Kayak kita mencintai seseorang lah, siapapun. Pasti kita bicara dengan enak. Kita juga ingin berbuat yang terbaik untuk orang itu. Kemudian pasti kita juga tidak ingin menyakiti hati orang. Nah, apakah reaksi-reaksi sehari-hari dari orang tua terhadap anak itu juga demikian, sehingga anak merasa disayangi. Nah, untuk anak khususnya, sebetulnya waktu yang diberikan orang tua itu menjadi bukti konkret bahwa orang tua memang peduli terhadap anak. Jadi diharapkan memang meluangkan waktu, berkomunikasi dengan enak, suaranya enak, banyak juga mendengarkan. Itu juga bagian dari kepedulian orang tua terhadap anak. Demikian. Jadi anak akan merasa dihargai kalau orang tuanya juga mendengarkan, kemudian juga ingin tahu mengenai dirinya, kemudian juga ingin memberi dorongan, juga menghibur dikala mungkin dia punya problem. Karena setiap anak punya usia masalah, balita pun punya problem kan, betul. mungkin dengan dirinya, dengan teman-temannya yang mungkin orang sepele sekali untuk orang tua, tapi kalau kita sayang, iya kita pasti memperhatikan juga dan berusaha mendengarkan, menghibur, dan sekalian tentunya di situ juga memasukkan nilai-nilai yang baik agar itu menjadi pegangan untuk anak. Oke, berarti memang intinya ada miss-nya tadi di mengekspresikannya aja, dikomunikasikannya ya rasa sayang itu ya Bu ya. Yang sebaiknya tetap para orang tua walaupun sayangnya begitu besar, harus juga loh diekspresikan dengan cara yang benar, begitu ya Bu?
Betul, itu harus ada, bukan cuma kata-kata ya, Nailah ya, pastinya kan ada sentuhan ya, ada Betul, betul. senyum, ada pelukan ya, itu semua harusnya diberikan oleh orang tua karena itu pupuk yang luar biasa. Betul. Oke, jadi sebenarnya tadi rasa sayang itu bukan hanya sekedar apa yang dirasakan oleh orang tua terhadap anak, tetapi sebenarnya juga merupakan hak mereka ya untuk mendapatkan rasa sayang itu dari orang tua. Jadi pengen tahu lebih banyak nih Bu, apa aja sih sebenarnya hak anak yang which is merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi itu semua kan? Sebetulnya kalau di dalam ajaran Islam itu ada suatu hadis dari Ibnu Majah yang mengatakan hormati anak-anakmu dan tanamkan perilaku yang terbaik. Itu adalah hak anak. Nah, yang sangat luar biasanya hadis ini tuh dijabarkan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad sebagai berikut. Islam telah menetapkan hak orang tua atas anak dan sebaliknya. Nah, ini kuncinya ya. Oke. Kemudian pada sisi lain ditekankan kepada anak untuk berperilaku melayani dan menghormati orang tua dan sebaliknya. Jadi orang tua pun harus menghormati dan melayani anak-anaknya. Kemudian selanjutnya dijabarkan diperintahkan kepada orang tua untuk memperlakukan anak dengan pengertian, perhatian, dan membesarkan mereka dengan cara yang bisa melahirkan perasaan memiliki martabat dan harga diri pada anak. Nah, kalau secara kita pahami bahwa secara psikologi itu juga sering diterangkan oleh para psikolog ternama bahwa anak-anak yang punya self esteem yang baik itu akan tumbuh lebih baik dan berperilaku insya Allah baik. Baik juga. Ya, dan anak-anak yang juga berprestasi itu umumnya juga datang dari sini, gitu. Orang-orang yang memiliki harga diri yang baik, self esteemnya baik. Nah, ini orang tua punya kewajiban memberikan itu. Jadi bukan hanya sayang tadi ya Bu, harus dihormati, dilayani, dihargai. Wow. Ya. Luar biasa. Dua belah pihak punya hak yang sama lah. Jadi saling ya, setara. Oke. Soalnya kadang-kadang orang tua itu ketika anak mulai tumbuh besar, ya sudah lah ya, maksudnya udah mulai besar, cobalah kamu mandiri gitu. Kadang-kadang agak lepas juga tuh udah mulai ya. Padahal untuk melayani tetap walaupun berapapun usianya harus tetap diperhatikan hal begitu ya Bu? Iya, saya rasa kasih sayang itu lintas usia. Coba kita ya, mungkin Mbak Ella yang masih relatif lebih muda gitu, butuh kasih sayang. Tetap ya. Yang sudah usia sangat senior juga butuh kasih sayang. Artinya itu suatu zat yang membuat kita itu merasa hidup ya, hidup. Kasih sayang itu bisa artinya kita memberi dan diberi. Dan saya rasa orang yang memberi kasih sayang itu juga mendapatkan kebahagiaan. Jadi tidak saja yang menerima yang mendapatkan kebahagiaan, tapi timbal balik ya, memberi juga merasakan itu. Siap Ibu. Nah, jadi mulai melangkah kita nih dari itu semua, gimana sebenarnya mendidik yang baik itu Bu? Mungkin bisa di-sharing. Ya, mungkin sedikit mundur ya. Jadi tadi kalau hak itu kan biasanya berdampingan dengan kewajiban ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita coba sedikit sentuh lah ya kewajiban orang tua. Kewajiban anak tadi sudah jelas ya dijabarkan ya, harus menghormati orang tua segala macam. Tapi dalam Islam juga dijelaskan ada beberapa secara spesifik ya, bahkan ada yang di dalam Al-Quran kewajiban orang tua. Satu dalam hadis ada memberi nama yang baik. Itu adalah kewajiban orang terhadap anak. Dalam Al-Quran ada kewajiban memberi ASI selama 2 tahun. Itu kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 233 itu ada. Kemudian tentunya kita harus mengajarkan agama. Siapa lagi yang ini juga ada hadisnya. Saya yakin
Mbak Ella pasti tahu gitu ya. Kemudian memberi pendidikan yang baik. Ini juga kewajiban orang tua nih. Kemudian memberikan nafkah, makanan yang halal, memberikan keadilan di antara anak setiap orang tua, dan tentu memberi kasih sayang tadi. Jadi ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua. Ya. Berarti memang itu haknya ya, kewajiban orang tua yang menjadi hak anak disayangi. Dan tadi juga ternyata ada adil ya terhadap semua anggota. Kakaknya, adiknya harus adil gitu. Iya, ya walaupun mungkin cara kita memahami adil itu juga mungkin harus lebih bijak. Adil itu tidak selalu sama rata kan. Betul. Semua sesuai dengan situasi. Ya, kadang kan ada satu anak mendapatkan perhatian. Kalau kita ukur ya, Mbak Ella, misalnya satu mangkok atau satu gelas, cukup. Tapi ada anak yang spesial, dia 2 gelas atau 2 mangkok, baru dia merasa cukup. Betul. Harus juga terhadap hal ini. Jadi nggak bisa kakak kamu atau adik kamu sudah dikasih segitu, perhatian sudah cukup, tapi ya yang ini kurang. Karena setiap anak unik ya. Iya, betul. Dan kepentingan orang tua kan adalah anaknya tumbuh optimal dan menjadi orang-orang yang hebat kan. Nah, mungkin yang ini membutuhkan modal yang lain, pendekatan yang lain. Butuh effort yang lebih besar ya. Betul. Pendekatannya memang spesifik per anak gitu ya, Bu? Iya. Mengenai pendidikan, mungkin ada 5 aspek lah yang harus selalu diingat orang tua. 1, tentu kita memperhatikan fisiknya, ya kan? Kemudian ada kecerdasan intelektualnya. Nah, ini bisa oleh sekolah ini kecerdasan intelektual. Kemudian ada emosi, kecerdasan emosi, memahami perasaannya. Kalau dia bisa memahami perasaan dia bisa memahami perasaan orang lain. Jadi bagaimana Bu mendidik anak dengan baik itu? Oke. Mungkin yang terbaik mendidik anak adalah melalui menjadi panutan, orang tua menjadi panutan dengan menjadi contoh. Nah, ada satu pola asuh yang sangat baik yang diajarkan dan sangat sederhana, yaitu mengasuh anak dengan sadar dan sabar. Oh, baiklah. Cuma 5 huruf loh Bu, 5 tambah 5. Iya, sadar dan sabar. Dan sabar. Sadar artinya adalah semua yang dilakukan, semua yang direncanakan, itu semua memang dilakukan tidak dengan spontanitas. Kalau spontanitas itu susah diukur dan tidak terkendali biasanya. Tapi apabila memang misalnya sudah berniat, saya akan membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang, saya akan mengajarkan nilai-nilai apa, apapun niat orang tua untuk memberikan yang terbaik, itu berarti dijalankan dengan sadar. Jadi semua dari mungkin anggaplah saya menginginkan anak yang sehat secara fisik, saya punya anak yang pintar, saya punya anak yang peka, saya punya anak yang berbuat baik di masyarakat, diterima jadi di masyarakat, sangat menonjol di masyarakat, punya hubungan dekat dengan Allah, dia punya akhlak yang baik. Orang tua kan udah punya niat seperti itu. Betul. Selain diberikan teladan, ya tentu pengasuhannya itu dilakukan dengan sadar mencapai cita-cita tadi, gitu, cita-cita orang tua. Nah, tentu dalam perjalanannya ya mungkin yang juga berat ya, Masya Allah. Itu sangat penting. Lebih banyak lupanya kayaknya ya. Betul. Nah, hidup penuh dinamika, kita sendiri banyak mungkin masalah, fisik, emosi juga naik turun, ya, pressure dari luar juga tidak sedikit, ya, tekanan-tekanan, entah itu pekerjaan, segala sesuatu sekarang menjadi harus instan, mendesak, itu kan membuat tekanan jiwa ya, pada kita, tekanan batin, tekanan segalanya berupa tekanan. Jadi tentunya di saat kita agak tertekan seperti itu, pasti respon-respon kita tuh juga kadang-kadang ya tidak bagus mungkin yang keluar, ya, tidak sesuai yang diinginkan. Nah,
memang yang terbaik adalah memang modalnya itu sabar. Jadi kita sadar dan sabar ya. mindfulness ya dalam mendidik anak dan modalnya sabar. Masya Allah. Karena itu Siap, juga siap. sebetulnya secara tidak langsung kita mengajarkan dan mencontohkan kepada anak menjalani hidup dengan sabar. Harus seperti itu ya. Ya. Wah, orang tua nih PR banget ya. Salah satu penolong besar ya Bu ya. Betul, betul, betul. Ya, dalam Oke. menghadapi apa-apa salah satu penolong besar adalah dengan itu. Kemudian orang tua harus memahami lah setiap anak unik. Tadi kita udah sempat bahas ya Bu ya. Iya, sempat saya bahas sedikit, betul. Kemudian juga kewajiban orang tua, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil, untuk menjauhkan hal-hal yang punya pengaruh buruk terhadap anak. Baik itu teman, lingkungan, apapun, gadget, teknologi, atau apapun yang dianggap tidak baik untuk anak-anak itu kita jauhkan. Nah, orang tua juga harus menyediakan tempat atau menciptakan suasana rumah yang bisa menjadi rumahku adalah surgaku. Betty Jan itu ya. Iya. Ya, jadi sangat baik, sangat indah kalau anak-anak ada masalah cerita ke orang tuanya. Sehingga yang memberi pengarahan adalah orang tuanya. Nah, kalau orang tua tidak punya waktu, kemudian juga 5 huruf SABAR-nya kurang, ya kan? Agak berat tuh kayaknya ya. Anak bercerita kepada yang lain dong ya. Gitu. Jadi tidak terus berada di rumah tidak betah lama-lama karena mungkin mendengar nada-nada tinggi, tidak diterima apa adanya, dikritik dan lain-lain. Akhirnya dia mencari di luar. Nah, yang mungkin tidak kalah penting adalah kita coba juga sebagai orang tua untuk tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa mendoakan anak. Jadi yang terbaik untuk anak, yang terbaik untuk kita menjadi orang tua, menjadi teladan dan tetap bisa mampu mendidik dengan sadar dan sabar. Betul, betul. Oke. Anak juga banyak sekali saat dia kecil belajarnya itu kan dari meniru. Apa yang didengar orang tua kadang-kadang tidak sadar apa yang dikatakan, sikapnya, body language-nya itu semua diserap oleh anak dan itu menjadi pembelajaran. Makanya sering itu mirip banget sama orang tuanya, cara-caranya, gesturnya, nadanya, ya karena dia menyerap dari orang tuanya. Pilihan katanya ya. Ya, pilihan katanya, kemudian mungkin menyikapi suatu situasi, sikapnya seperti apa. Itu adalah yang diserap oleh anak dan seringkali orang tua tidak sadar. Jadi itulah sehingga butuhnya punya pola asuh secara sadar supaya kita tidak mengeluarkan hal-hal yang nanti jadi penyesalan kita sendiri karena itu kita pun tidak menginginkan. Mungkin karena tidak dengan sadar melakukannya sehingga diserap anak. Oke, jadi dari tadi Bu, dari sayang itu jadi kemana-mana ya, jadi begitu luasnya, Masya Allah. Ternyata penjabarannya. Jadi mungkin yang bisa dicatat bahwa dari rasa sayang itu seharusnya menjadikan kita orang tua yang lebih sadar dan sabar dalam menjalankan pola asuh terhadap anak-anak. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada hal yang mau Ibu garis bawahi sebagai penutup di obrolan kita hari ini? Ya, sebetulnya begini, orang tua khususnya ibu juga harus menyadari kalau di dalam Islam disebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi maknanya di sini adalah sempat dijabarkan dalam buku Paradise Under Your Feet bahwa tanggung jawab perkembangan kerohanian anak-anak, akhlak anak-anak itu diserahkan kepada ibu. Jadi ibulah yang membentuk. Jadi mestinya kalau ada anak yang bagus, ibunya harus bersyukur ya bahwa dia telah melakukan dengan baik. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang wah kok begitu ya gitu ya, mestinya juga ibunya merasakan wah ini mungkin ada yang salah ini dari saya.
Dan mungkin juga harus kita juga harus memahami bahwa anak-anak lintas usia membutuhkan sesuatu yang memang sifatnya non materi, yaitu merasa dicintai, merasa dimengerti, merasa dihormati, merasa dihargai, dan merasa aman. Nah, ini kebutuhan dasar tidak pakai materi, semua ada di jiwa orang tua yang sisa diberikan. Hanya mengenai rasa, Bu, kalau kita lihat ini ya. Dan kalau rasa-rasa ini ada di anak, didapatkan oleh anak, insya Allah anak akan tumbuh luar biasa, optimal dengan potensi-potensinya. Jadi itu dipastikan juga sebaiknya oleh orang tua bahwa anak-anak merasakan itu. Kita bayangkan yang bisa memberikan ini hanya orang tua sebetulnya. Dan tidak diperoleh dari yang lain ya. Memahamilah setiap anak unik, jangan pernah membedakan, jangan pernah membandingkan. Satu kata penutup dari saya, bila orang tua menginginkan anaknya menjadi hebat, maka berikanlah contoh yang hebat untuk ditiru oleh anak. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Kiki atas sharingnya. Hari ini kita ngobrol banyak nih tentang rasa sayang itu. Jadi banyak koreksi diri juga nih. Semoga anak-anak kita semua. Saya, Bu, semua orang pasti ada kekurangan ya. Betul. Jadi reminder juga nih ya bahwa kita memang punya rasa sayang yang begitu besar kepada anak-anak kita, tapi ketika tidak diekspresikan dengan cara yang tepat pun akan mungkin mereka tidak bisa merasakannya. Padahal tadi Ibu sampaikan semua itu non materi loh untuk bisa sampai ke mereka, bahwa mereka harus dihormati, disayangi, mereka dipahami gitu ya Bu ya. Ya semoga ini betul dicintai, dimengerti. Siap Ibu. Terima kasih pemirsa sudah menyimak dari tadi obrolan kita. Semoga bisa memberikan manfaat dari apa-apa yang kita bahas tadi. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.